Assalamualaikum para set Reddington. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Kali ini kita sudah masuki season 2 episode 7. Namun sebelum saya memulainya, saya ingin minta maaf kepada kalian karena video kali ini saya terpaksa menguploadnya di hari ini. Dan semua itu disebabkan kondisi saya yang lagi memang kurang baik. Dan saya harap kalian semua bisa memahaminya. Dan untuk cerita sebelumnya, kita mengetahui Reddington mencoba melakukan pendekatan dengan Zoe, wanita yang Reddington cari. Sementara di sisi Agent Kin, anak buah Reddington berhasil menemukan tempat di mana Agent Kin menahan atau menyembunyikan Tom yang masih hidup. Namun agar Reddington tidak mengetahuinya, Agent Kin melakukan sesuatu yang membuat anak buah Reddington ditangkap kepolisian lokal. Dan scene akhir di episode sebelumnya, Agent Kin menemui Tom di tempat dia menahannya selama ini. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Kita saksikan saja di video kali ini. Dan untuk itu, perhatikan videonya dan fokus. Dengarkan suara. Cerita dimulai di sebuah bar kelas atas yang ada di Dubai, di mana di sini Agent Navabi terlihat sedang duduk sendirian. Tapi tak lama kemudian, seorang pria menghampirinya dan setelah mereka berbincang cukup lama, pria itu membawa Navabi ke kamar hotelnya. Namun tak lama setelah mereka memasuki kamar hotel itu, inilah yang terjadi. Pria itu terjatuh dan tewas di atas mobil yang terparkir. Kemudian scene berpindah di sisi Agent Kin dan Tom, di mana di sini Kin minta nama pemasok senjata untuk Berlin, karena jika tidak, Kin tidak akan memberikan selimut yang telah diminta oleh Tom. Awalnya, Tom sangat berbelit-belit menjawab pertanyaan Agent Kin itu karena berharap Kin mau melepaskannya dari tempat ini. Namun setelah Kin mencoba beranjak pergi, Tom pun akhirnya memberitahu nama pemasok senjata Berlin, yaitu Stefan Volkov, yang dapat mengatur pertemuan dengan Berlin. That wasn't so hard, was it? Setelah dari tempat ini, Agent Kin dan Navabi mendatangi Reddington di sebuah toko kaset, di mana di sini Reddington memberikan kasus blacklist kali ini, yaitu The Scimitar, seorang pembunuh yang disewa pihak Iran untuk membunuh ilmuwan nuklir dari Amerika. Karena ternyata pria yang tewas di scene awal tadi adalah seorang ilmuwan nuklir dari Iran, dan Navabi saat itu ternyata sedang melakukan operasi gabungan antara Mossad dan CIA yang menewaskan ilmuwan nuklir dari Iran itu. Tapi untuk detailnya, Navabi tidak bisa memberitahu. Namun kita bisa asumsikan Navabi lah yang membunuh ilmuwan Iran itu. Kemudian Reddington mengungkapkan yang terpenting saat ini adalah melindungi ilmuwan nuklir Amerika yang akan menjadi target The Scimitar. Karena menurut sumber atau aset Reddington, The Scimitar sudah berada di Amerika. And according to my sources, he's already on US soil. Dan akibat informasi yang diberikan Reddington ini, Cooper terpaksa bertemu dengan wakil laksamana yang bernama Evan, di mana Cooper memberitahu tentang ancaman yang menargetkan ilmuwan nuklir Amerika. Dan ternyata ada 3 ilmuwan yang kemungkinan bisa menjadi target. Namun Evan akan menempatkan 2 di antaranya ke fasilitas perlindungan saksi. Sementara ilmuwan satunya yang bernama Amalia, Evan mengaku akan sulit karena Amalia adalah seorang profesor yang dijadwalkan memberi ceramah di sebuah hotel. Tapi untuk itu, Cooper menyuruh timnya untuk melacak The Scimitar. In the meantime, we need to track this scimitar before he's able to ID our team. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan seseorang mencetak foto pria yang baru saja keluar dari kantor Dinas Keamanan dan Pertahanan atau DOD. Dan pria ini memberikan foto yang baru saja dicetaknya kepada pria yang identik dengan tato di tangannya. Namun saya bisa asumsikan bahwa pria yang identik dengan tato di tangannya ini adalah The Scimitar, target Agent Kin dan kawan-kawan. Stefan Volkov,
Thank you for meeting with me. Sementara di sisi Agent Keane, dia akhirnya bertemu dengan Stefan Volkov, pemasok senjata untuk Berlin. Dan di sini, Agent Keane meminta Volkov untuk mengatur pertemuan dengan Berlin. Awalnya, Volkov menolak permintaan Agent Keane itu. Tapi setelah Agent Keane mengancamnya, Volkov akhirnya bersedia untuk mengatur pertemuan dengan Berlin. Dan ternyata setelah Agent Keane dari sini, dia memberitahu Reddington tentang pertemuannya dengan Volkov itu. Karena Agent Keane ingin Reddington yang ada di pertemuan nanti untuk membunuh Berlin. You'd rather see Berlin dead than arrested. Berlin killed Mira. Reddington yang mengetahui itu pun bertanya kepada Agent Keane bagaimana dia bisa mengetahui tentang Volkov. Agent Keane pun menjawab bahwa dia mendapatkan informasi dari kontaknya yang ada di FBI. Tapi Reddington yang mendengar jawaban Keane itu berkata bahwa dia tidak mempercayainya karena Reddington yakin bahwa Tom lah yang sudah memberikan informasi itu. Tapi Agent Keane tetap tidak mau mengakuinya, di mana dia berkata bahwa Keane sudah membunuh Tom. Yang pada akhirnya Reddington yang tak mau memaksa Keane untuk mengungkapkan yang sebenarnya menyuruh Agent Keane untuk memberitahu Reddington jika sudah mengetahui lokasi pertemuan dengan Berlin nantinya. Let me know when Volkov gets a time and location on Berlin. Kembali ke kasus, Donald memberitahu Agent Keane bahwa Departemen Pertahanan atau DOD menemukan kamera keamanan milik Iran di kantor lapangan selama penyisiran rutin. Dan setelah Aram mengaktifkan kamera itu, Aram berhasil melacak lokasi sumbernya. Namun setelah Agent Keane dan kawan-kawan ke lokasinya, mereka hanya menemukan catatan tentang aktivitas pengawasan dan latar belakang Jonathan Rees, pria yang keluar dari kantor dinas pertahanan tadi, yang membuat Keane berspekulasi bahwa Jonathan adalah salah satu target The Scimitar. Namun setelah Agent Keane dan Donald menemukan Jonathan di suatu tempat, inilah yang terjadi. I'll explain in the car. Sebuah tembakan terjadi tapi tak mengenai siapapun. Dan akibat itu, Keane segera membawa Jonathan menggunakan mobilnya. Tapi tak lama kemudian, dua orang pria menggunakan sepeda motor mengejarnya lalu memasukkan granat kejut ke dalam mobil yang membuat mobil mengalami kecelakaan. Dan setelah itu, Agent Keane terbangun di sebuah kamar rumah sakit dan terlihat Donald juga sudah ada di sana. Kemudian Agent Keane bertanya kepada dokter rumah sakit ini, apakah Jonathan yang ada di dalam mobil berada di rumah sakit ini juga? Di mana dokter ini menjawab bahwa ambulan rumah sakit hanya membawa Agent Keane dan Donald. Mendengar itu, Agent Keane pun meminjam telepon rumah sakit ini untuk menghubungi Cooper. Di mana Agent Keane memberitahu Cooper bahwa dia sekarang berada di rumah sakit Bethesda bersama Donald, dikarenakan anggota The Scimitar menyerang kendaraannya saat membawa Jonathan, anggota Departemen Pertahanan itu. Dan untuk itu, Agent Keane menyarankan Cooper untuk menyuruh DOD membatalkan saja pidato Profesor Amalia dan memasukkannya ke tempat perlindungan. Cooper mendengar itu berkata bahwa dia akan melaksanakan itu dan menyuruh Agent Keane untuk beristirahat saja terlebih dahulu karena Navabi sedang menuju rumah sakit Bethesda untuk menjenguk Agent Keane. Namun setelah Keane menutup teleponnya, dia merasa aneh karena teleponnya terlihat kotor dan saat ini dia tidak mengetahui dikarenakan apa. But I have to say, this is pretty delicious. Sementara di sisi Reddington, kita melihat dia sedang bersama dengan Zoe. Dan di sini, Zoe terlihat memakan sesuatu dan minum wine yang dibawa oleh Reddington. Namun tak lama setelah Zoe meminum wine-nya, Zoe merasakan sangat pusing karena ternyata Reddington membius Zoe. Tapi Reddington berkata kepada Zoe bahwa dia tidak akan menyakitinya. Namun kenapakah Reddington membius Zoe? Kita tunggu saja di scene yang memperlihatkan Zoe lagi. There is no DoD employee named John Reese, not in DSS, not in any sector. Kemudian kita kembali ke kasus dan di sini Cooper bertemu dengan Evan, pemimpin DOD, di mana Evan memberitahu Cooper ternyata nama Jonathan tidak ada dalam kesatuan DOD. Lalu Aram juga mendapat kabar dari rumah sakit Bethesda bahwa tidak ada pasien bernama Agent Keane maupun Donald, yang akhirnya membuat mereka berspekulasi bahwa The Scimitar menjebak Keane dan Donald untuk mendapatkan nama ilmuwan nuklir yaitu Profesor Amalia. This was all a con done to expose Amelia Collins. So,
Dan benar saja, dokter yang merawat Agent Kin tadi ternyata adalah The Scimitar dan Jonathan ternyata adalah anak buahnya. Kemudian Navabi mengetahui FBI tak bisa berbuat banyak untuk menemukan Agent Kin dan Donald yang mungkin dalam bahaya. Akhirnya secara pribadi meminta bantuan Reddington. Di mana di sini Navabi memberitahu Reddington bahwa dia mungkin mengetahui seseorang yang bernama Ali Hassan, target operasi besar dari Mossad. Yang menurut Navabi, Hassan ini bisa memberitahu lokasi The Scimitar. Reddington yang mengetahui itu berkata, mungkin Navabi akan mendapatkan masalah dari Mossad nantinya karena telah membongkar target Mossad yang seharusnya tidak dilakukan oleh Navabi. Tapi Navabi mendengar itu berkata bahwa dia tidak peduli dan akan menanggung resikonya agar bisa menyelamatkan timnya, yaitu Kin dan Donald. Setelah mendengar jawaban Navabi itu, Reddington mengungkapkan alasannya kenapa dia membawa kasus The Scimitar kepada Navabi. Karena ternyata The Scimitar mempunyai nama lain, yaitu Walid Abu Sita. Navabi yang mendengar nama Walid terlihat sangat terkejut karena Navabi mengetahui bahwa Walid Abu Sita adalah orang yang memerintahkan pengeboman yang telah menewaskan saudaranya Shahin Navabi. Walid Abu Sita is the man who ordered the bombing that killed my brother. Yes. Mereka pun akhirnya bertemu dengan Hassan di rumahnya yang terlihat sangat mewah. Di mana di sini Reddington maupun Navabi meminta untuk memberitahu agar bisa menemukan The Scimitar. Karena jika tidak, Reddington akan mengirim Hassan ini ke penjara yang ada di Israel. Yang pada akhirnya Hassan yang tak ingin itu terjadi akhirnya memberitahu Reddington dan Navabi tentang lokasinya. Sementara di sisi Agent Kin, dia akhirnya mengetahui bahwa rumah sakitnya ternyata palsu. Dan Agent Kin mencoba melarikan diri dari rumah sakit palsu ini bersama Donald. Yang pada akhirnya dalam usahanya untuk melarikan diri, Agent Kin berhasil melumpuhkan salah satu anak buah The Scimitar. Dan tak lama kemudian, Navabi juga tiba di lokasi ini. Sementara di sisi The Scimitar atau Walid Abu Sita, ternyata dia berhasil mendapatkan Profesor Amalia yang sedang berada di kamar hotel menunggu acara pidatonya. Dimana di sini Walid berkata bahwa Amalia akan membayar atas apa yang telah dilakukan pemerintahnya. Tapi sebelum itu, Walid ingin Amalia membantu membuat senjata nuklir untuk Iran, dan senjata itu rencananya akan digunakan Iran untuk menyerang Amerika. Bersama dengan ini ternyata Cooper tiba di hotel ini untuk menjemput Amalia. Namun saat Cooper tiba di kamar hotelnya, mereka hanya menemukan pengawal Amalia yang tidak sadarkan diri. Let's just hope she's still in the building. Nobody leaves till we find Collins. Mengetahui itu, Cooper menyuruh anak buahnya untuk menutup hotel dan tidak boleh membiarkan siapapun meninggalkan hotel. Karena Cooper yakin Walid masih ada di dalam hotel ini. Dan tak lama kemudian, Agent Kin, Donald, dan Navabi juga tiba di hotel ini. Di mana mereka menyuruh semua tamu hotel untuk masuk kembali ke dalam. Namun Agent Kin melihat ada satu orang yang sedang mendorong kereta berisi tas dan tidak mau mendengarkan perkataan Agent Kin. Karena ternyata pria itu adalah target mereka yang sedang mencoba melarikan diri membawa Profesor Amalia. Dan setelah Agent Kin mengetahuinya, inilah yang terjadi. Anak buah Walid datang menggunakan mobil dan Walid akhirnya berhasil melarikan diri, tapi Walid gagal membawa Profesor Amalia ikut bersamanya. Kemudian kita melihat Walid tiba di rumah Hassan untuk mengatur ulang rencananya yang telah gagal mendapatkan Amalia. Namun dia sangat terkejut karena tidak menemukan Hassan melainkan Reddington yang sedang menunggunya. So relieved when the people I'm chasing come to me. Dan tak lama kemudian, Navabi tiba di rumah Hassan sendirian setelah mendapatkan pesan dari Reddington. Dan Navabi, dia sangat terkejut karena ternyata The Scimitar atau Walid Abu Sita
ada bersama Reddington. Dimana di sini Reddington berkata bahwa dia memberikan Walid sebagai hadiah untuk Navabi dan Reddington menyerahkan semua keputusannya di tangan Navabi, seperti menyerahkan Walid kepada FBI atau membunuhnya karena FBI juga tidak mengetahui Walid ada di sini. Dan tak lama kemudian Dembe memberitahu Reddington bahwa Agent Keane baru saja menelpon memberitahu tentang lokasi pertemuan dengan Berlin. Reddington yang mengetahui itu pun meninggalkan Navabi berdua dengan Walid. I have an appointment that can't be rescheduled. Don't do anything I wouldn't do. Dan setelah Reddington pergi, Navabi pun menanyakan kepada Walid tentang pemboman di Pisin yang menewaskan saudaranya Sahin Navabi. Di mana di sini Walid berkata bahwa pemboman di Pisin adalah aksi bom bunuh diri dan Walid mengungkapkan bukan dia yang memerintahkan pemboman itu. Dan Walid juga mengaku dia mengenal Sahin Navabi dan pernah berbicara dengannya pada hari Sahin tewas. Namun jika Navabi menganggap saudaranya hanyalah anak muda yang tewas karena keluguannya, Walid mengungkapkan Navabi tidak mengenal saudaranya sendiri. You know nothing. Navabi yang mendengar itu terlihat sangat kesal dan menampar wajah Walid lalu berkata akan membunuh Walid ini karena telah menjelekkan saudaranya yang sudah tewas. Sementara Walid yang mendengar ancaman Navabi itu berkata jika Navabi membunuhnya maka itu akan menjadi pembunuhan berdarah dingin. Dan untuk itu Walid menyarankan untuk menghubungi Mossad, CIA atau FBI agar semuanya cepat selesai. Namun apakah keputusan Navabi tentang Walid ini, apakah dia akan membunuhnya atau menyerahkannya kepada FBI? Dan saat malam tiba, ternyata Walid ditemukan oleh kepolisian lokal tewas di suatu tempat. Dan di sini Agent Keane dan Navabi ada di TKP, di mana Agent Keane bertanya kepada Navabi bahwa itulah The Scimitar sekarang telah tewas dengan satu tembakan di kepala. Namun di sini Agent Keane bingung siapa yang sudah membunuhnya. Tapi kita bisa asumsikan bahwa yang membunuhnya adalah Samar Navabi. Tapi di sini Agent Keane tidak mengetahuinya. Dan itulah akhir kasus Blacklist kali ini, di mana Blacklist kali ini tewas di tangan Navabi karena permasalahan pribadi. Kemudian scene berpindah di mana kita melihat Agent Keane menemui Tom, di mana di sini Keane memberitahu Tom bahwa Volkov sudah memberikan lokasi pertemuan dengan Berlin dan sekarang Reddington menuju pertemuan itu, di mana Keane berharap Reddington akan membunuh Berlin. Tom yang mendengar itu berkata apa yang akan dilakukan Agent Keane terhadapnya jika Berlin sudah mati dibunuh oleh Reddington. Apakah Keane akan membunuh Tom atau melepaskannya karena Tom tahu dirinya sudah tidak berguna lagi jika Berlin sudah tewas. Keane mendengar itu menjawab bahwa dia akan memikirkannya terlebih dahulu. Namun Tom yang mendengar jawaban Keane itu berkata jika memang Keane harus membunuhnya, maka Tom meminta saat itu terjadi Keane harus melihat matanya saat melakukannya. Just do me a favor. Look me in the eyes when you do it. Sementara di sisi Reddington, dia baru saja tiba di lokasi pertemuannya dengan Berlin. Dan di sini Berlin terlihat terkejut karena bukan Volkov yang datang melainkan Reddington. Di mana di sini Reddington mengungkapkan kepada Berlin Volkov telah mengkhianatinya dengan melakukan kesepakatan bersama Agent Keane. Dan Agent Keane menyuruh Reddington datang ke sini berharap Reddington membunuh Berlin. Namun Reddington mengungkapkan dia memiliki rencana lain karena dia bisa saja menyuruh 7 anak buahnya datang ke sini untuk membunuh Berlin. Tapi Reddington lebih memilih untuk tidak karena Reddington ingin meluruskan kesalahpahaman yang terjadi antara Berlin dan Reddington, di mana Berlin menyangka bahwa Reddington lah yang sudah membunuh putri Berlin. Tapi sekarang Reddington bisa membuktikannya bahwa bukan dialah yang sudah membunuh putri Berlin karena ternyata putri Berlin sampai saat ini masih hidup. Awalnya Berlin tidak mempercayai perkataan Reddington itu, tapi setelah dia melihat Zoe, Berlin terlihat sangat terkejut karena ternyata Zoe adalah putrinya. Namun untuk saat ini kita belum bisa mengetahui apa yang terjadi selanjutnya karena ini
adalah scene penutup cerita kali ini. Tapi kita akan mengetahuinya di cerita selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita saya sampai akhir video. Seperti biasa jangan lupa kalian like video ini, subscribe bagi kalian yang belum, dan saya selaku pembawa cerita pamit undur diri. Dan kita akan berjumpa lagi di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.